Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah dua sesepuh ya JNE ya. JNE belum lahir, mereka udah lahir duluan ya. Iya, lahir tahun 60-an. Ada Pak Rawing ya, Bu Nurianti ya. Ini mereka para apa namanya? Para belum legenda, masih ada. Ponder. Para iya, karyawan senior kita ya. Dulu yang ini tabiin sama. Mereka yang nyari batunya. Yang letakin kata. Iya, alhamdulillah ya kita kedatangan orang-orang yang berjuang di awal ya. Kita mah udah ngerasain enaknya nih ya. Iya, mereka yang capek-capek di awal ya. Kita udah enaknya ya. Patut bersyukur dan berterima kasih kepada mereka ya. Makasih ya. Terima kasih Jenny. Sama ya. Kita baca Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk diri pribadi kita dan keluarga kita, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, Allah mudahkan jalan kita menuju kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita doakan buat JNE menjadi perusahaan yang semakin berkah, kokoh berdiri dan berkibar, bermanfaat untuk kita semua dan keluarga kita dan orang-orang sekitar JNE. Dan juga kita berdoa buat Bapak Prapto dan kemudian Pak Rasmo dan juga istrinya Ibu Tito dan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Allah ampuni dosanya mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditinggalkan menjadi orang-orang yang saleh maupun salihah ala diniyah wa li kulli niyatin salihah wa ila ridwan Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan li niyatina wa sanila al-imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu anak saya ini lagi sakit. Ya, Devi Yulianti, sekalian baca. ya, Devi Yulianti. Binti Tan. Ya, Al-Fatihah khususon ila Devi Yulianti binti Tan. Ramli Alibasya ya. Li syifaan ya, buat obat agar disehatkan badannya, anak yang solehah ya, menjadi istri yang solehah. Al-Fatihah. Kalau baca Fatihah, pengajaran dari guru kita Ustaz siapa namanya? Yang ngajar kita Khozin atau Asror ya. Ustaz Khozin bilang baca Bismillah dengan Alhamdulillah digabung ya, diwasol Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Kalau kata guru saya Kiai Haji Dr. Iskandar Reski itu pas iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, tahan napas, pas selesai nasta'in niatkan ya apa yang dihajatkan dibaca di situ dalam hati, tahan napas. Memang dalilnya belum ketemu nih gitu, tapi apa kata guru ya, ketika memang itu baik jalanin ya, sampai nawa atau nak ya. Alhamdulillah ya, kita masih berkumpul di sini di sore hari yang cerah ini berjamaah. Tadi ayah udah azan. Kalau ayah azan banyak datang ya. Kemarin ayah nggak ada yang azan, nggak ada yang datang kemarin. Hari Minggu. Dalam banget. Subuh kagak ada yang datang. Hari
Dan kemarin kita kedatangan satu orang alim ya, bukan ulama. Kalau ulama banyak orang, ini alim ya, al-mahir bil ulum, orang yang pandai dengan berbagai macam ilmu agama. Itu guru kita, guru saya. Kalau guru kita berarti udah pernah ngaji ya, Profesor Dr. Kiai Haji siapa? Abdul Somad UAS ya, Abdul Somad LCMA. Iya. Beliau hadir di sini ya sebagai penceramah dan mudah-mudahan membawa berkah buat perusahaan. Amin. Amin ya Allah. Kalau 30 tahun. Iya, baru 30 tahun. 3 tahun EGD berusaha cari kontak ya. Kemudian cari jadwal, alhamdulillah ketemunya pas menjelang 30 tahun JNE. Gitu. 3 tahun kita nyari-nyari ya. Alhamdulillah ya, namanya ikhtiar ya, lama-lama Allah nggak tega juga ya. Ada ketemu juga. Gitu. Sebelumnya Agim, kemudian UAS. Oh, mau pulang-pulang. Ya. Dan acara selanjutnya acara ziarah nanti insya Allah tanggal 26 ya, 26 November Ba'da Zuhur ziarah ke makam almarhum Dr. Palasma tanggal 26 hari Kamis ya, insya Allah ya, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan ada halangan ya, bisa ziarah ke makam. Iya benar, sengaja ya ulang tahun tanggal 26, gajian tanggal 25. Iya ya. Gitu. Ya, yang bisa hadir disempatkan waktunya ya. Virtual ya Ustaz? Hah? Virtual. Ya, ada virtual. Virtual lagi. Kamu virtual. Terima kasih. Saya kemarin virtual. Ya, ringan aja ya. Saya coba mau mengulang yang kemarin udah masuk YouTube soalnya. Iya. Ya, ada yang udah hafal hadisnya? Ya, hadis yang kemarin, hadis ke-29. Ya, kalau Imam Syafi'i sekali baca sekali kan hafal ya. Kalau kita harus berapa kali nih biar hafal. Hafalnya lama, hilangnya cepet. Ya. Jadi apaan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 29 an Mu'adz bin Jabal ya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah ta'ala alaihi ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus salata wa tutuz zakata wa tasumu ramadhana wa tahijjal baita thumma qala ala adulluka 'ala abwabil khair as-sawmu jannatun wa sadaqatu tudfi'u khati'ata kama yudfi'ul ma'un an-nar wa salatu rajuli fi jawfi al-laili thumma tala tatajaffa junubuhum 'anil mawdaji hatta balagha ya'malun thumma qala ala ukhbiruka bi rasil amri wa 'amudihi wa darwati sanamihi qultu bala ya Rasulullah qala rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa darwatu sanamihil jihadu thumma qala ala ukhbiruka bima la fi zalika kulli qultu bala ya Rasulullah wa khadha bi lisani wa qala kuffa alayka hadha qultu ya bani Allah ya nabi Allah wa inna la mu'akhadhu nabima natakallamu bihi fa qala sakirat ka umuka wa hal yakubbu an-nasa finnari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim ila hasaidu al-sinadihim rawahu at-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Ini kemarin kita udah bahas ya, ada sebagian yang belum dengar, saya ulang ya, ilmu sedikit ya dan perlu dipahami ya. Kalau ilmu banyak nggak paham juga kurang bagus juga. Ini saya ulang biar kita sama-sama lebih paham lagi. Dan kalau ada yang mungkin salah ucap ya, namanya masih tahap belajar, diingetin ya, oh salah nih gitu. Ya, bukan saya yang lebih pintar tapi juga sama-sama belajar gitu ya. Besok-besok
boleh juga yang isi yang lain ya. Jangan saya duit maut mulu nih. Saya Rahmat. Ngisi apa? Ngisi apa? Ngisi apa aja? Isi kultum ya. Isi kotak amal nggak ada kotak amal? Ada. Ya. Dari Mu'adz bin Jabal ya. Jadi dalam hadis ya, dalam hadis kalau di depannya disebut an siapa, berarti awalnya dari dia gitu. Terakhir rawahu, berarti yang mengumpulkan hadis itu gitu ya. Jadi awalnya an siapa nih? Nah, di sini sekarang an Mu'adz bin Jabal, atau yang hadis yang lain an Abi Hurairah, berarti Abu Hurairah yang dapat hadis itu dari Abu Muhammad kayak gitu. Bahkan an Aisyah dari Aisyah, berarti hadis itu dari Nabi terus ke Aisyah, terus sampai dengan Bukhari, sampai dengan Muslim, sampai dengan Ibnu Majah gitu, sampai dengan Ahmad. Muslim juga dapat yang di Palembang. Oh iya. Kalah Gitu kan? ya. Muslim dapat Tata cara penulisan hadis kayak gitu. video ya. Muslim doang dapat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, nah ini berarti sahabat Nabi, gelarnya radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha. Itu berarti gelar untuk para sahabat. Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku dengan amal yang menjadikan sebab memasukkan aku ke surga. Jadi setiap manusia pasti pengen masuk surga. Sahabat pun pengen masuk ke surga, ya. Masuk ke dalam surga dan menjauhkan ya padaku dari neraka. Bersabda Rasul, sesungguhnya kamu telah meminta tentang sesuatu yang besar. Nah, sesuatu yang besar ya. Sesuatu yang paling ujung ya. Nanti puncaknya bukan masuk surga yang kita inginkan, tapi bertemu dengan Allah. Jadi cita-cita kita bertemu dengan Allah. Kalau bertemu dengan Allah berarti masuk surga, gitu ya. Jadi ada satu menteri itu dulu, ya, di zaman SBY, ya cita-cita dia sederhana, dia bilang, pengen bertemu dengan Allah. Waduh, mahal itu ya. Simple tapi berat memang menjalaninya. Sesuatu yang besar, ya, bertanya sesuatu yang besar, dan sesungguhnya amal itu benar-benar mudah, ya. Amal itu benar-benar mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Makanya, nah, pas hadis di sini, ya biasanya guru mengucap doa, ya, doa mudah-mudahan kita dimudahkan, ya, dalam menjalani hal-hal yang mendekatkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajli wa ajli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa as'aluka al-jannah. Dan kita minta surga dan apa-apa yang mendekatkan kepada surga, baik daripada ucapan, perbuatan maupun niat. Seperti itu. Doanya ada tuh, ya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajli wa ajli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kulli ajli wa ajli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya. Coba diulangi. Itu doa yang dibaca, ya, disebut doa kamaliyah. Ya, doa sempurna, ya, itu ada di kitab Bidayatul Hidayah. Doa yang selayaknya kita baca sehabis sholat 5 waktu, kita baca doa itu doa mencakup semua doa, ya. Jadi rangkuman semua doa dari situ. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajli wa ajli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajli wa ajli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam
Was'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad was'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika ma sa'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma wa ma qadaita 'alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Sampai situ baca doanya. Nah, kalau kita sibuk ya, ini kata Imam Ghazali. Kalau kita sibuk mau doa tapi kebanyakan yang kita minta tapi waktunya mepet, baca itu. Cukup. Artinya apa? Kalau Indonesia doang? Hah? Bahasa Indonesia doang boleh. Tapi baca, karena memang saya dulu pesantren ya, yang dihafal bahasa Arabnya, tapi harus tahu artinya. Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu daripada kebaikan, minal khairi kullihi, semuanya, daripada kebaikan semuanya, ajili wa ajilihi, ma'alim tu min wa ma'alam, mau cepat mau lambat, apa yang saya udah tahu ataupun yang belum tahu, gitu. Seperti itu ya, sampai akhir panjang doanya. Oh ini itu. Iya. Jadi rangkuman doa itu ya. Kan ini. Iya. Bentar. Tong kamu. Iya. Bertanya masalah yang besar dan semuanya amal itu benar-benar mudah terhadap orang yang telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beribadah kamu kepada Allah. Ya, pertama ta'budullah, la tusyrik bi syai'a. Ibadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Nah, kadang orang ibadah kemudian syirik juga. Nah, makanya ibadah dengan ilmunya. Jangan sampai kita ibadah tapi juga kita mengiringi ibadah kita dengan kesyirikan. Kenapa? Karena kekurangtahuan kita dalam beribadah ya. Ibadah tapi syirik ya. Contoh ya, banyak masih orang yang ibadah tapi kemudian dia menjalani tradisi ya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, dulu saya masih kecil nih ada tradisi dari Cina nih. Jadi kalau ada yang meninggal keluarganya fotonya ditaruh di meja, kemudian ditaruh kopi, kemudian susu, kue Cina, terus kemudian ada Risong. lupa kayak gitu, tapi yang panjang kita Facebook hiu betul. Nah itu kayak gitu tuh. Nah jadi ibadah kemudian sholat ketika butuh apa ngelarung laut, Nggak boleh ya. pal kambing, pal siapa. Nah, sampai kita ibadah juga kita syirik juga. Nggak boleh ya, nggak Pentingnya boleh. menuntut ilmu. Kemudian ya ibadah ya secara umum ya, tunduk kepada Allah secara umum dan jangan syirik. Kemudian yang kedua apa? Ya rinciannya yaitu sholat ya, waktu itu sholat, mengerjakan atau mendirikan sholat ya. Di sini kalimatnya tuqimus sholat, mendirikan sholat, artinya sholat dengan syaratnya kemudian dengan rukunnya ya. Syarat sholat apa, rukun sholat apa, itu yang namanya mendirikan sholat. Kemudian waktu zakah dan menunaikan zakat ya, menunaikan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal ya. Kalau zakat mal segera ketika sudah sampai nisab dan haulnya. Kalau zakat fitrah itu di bulan Ramadan. Afdolnya ketika sebelum ya khatib naik mimbar. Ya, kalau takut ketinggalan di awal Ramadan pun boleh, tapi afdolnya ketika sebelum ya, sesaat sebelum khatib naik mimbar. Jadi pagi-pagi di subuh baru ngeluarin zakat, itu yang waktu afdolnya. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Nah, ini bahagialah kita ya, teman-teman kita yang masih bisa puasa selain Ramadan, Senin Kamis, Yaumul Bid. Nah tuh, Bang Rawing nih lagi puasa Senin Kamis, Yaumul Bid ya, Yaumul Bid. Dia mengerjakan juga. Minimal kita puasa Ramadan. Nah, kalau perempuan jangan banyak-banyak puasa dah ya. Cukup Ramadan, sholat, zikir nggak terlalu banyak ya. Tidur boleh kalau ya. Kemudian watahijul baita, dan pergi haji ke Baitullah ya.
pergi haji dah ya. Yang nggak punya ongkos secara kontan nyicil ya, nyicil nabung ya. Kalau nggak punya ongkos kontan nabung. Yang udah punya harta kemudian bisa buat nyetor belum nyetor, nah itu yang terlarang ya. Yang udah punya duit langsung setor, karena ini salah satu daripada rukun Islam. Yang belum punya duit berdoa dulu yang banyak. Iya. Di dalam ilmu fikih, karena ini adalah rukun Islam, ya rukun Islam mau nggak mau kita harus kerjakan. Nah, dana belum mampu, maka niat dalam hati, ya Allah saya mau pergi haji ya Allah, cuman dananya belum ada ya Allah, gitu ya. Niatin dulu dalam hati ya. Duit banyak ya. Kalau ada duit tabungin ya, minimal tabungin di rumah kek, di bawah balai kek, di dalam lemari kek, atau di bank. Yang penting sisihin. Oh iya benar. Pengalaman Iya. Kemudian Rasul bersabda, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Nah, pintu-pintu kebaikan. As-saumu junnatun, berpuasa itu adalah menjadi perisai daripada api neraka ya. Tabir, menjadi tabir junnatun ya, tabir. Menjadi tabir daripada neraka. Puasa ya, puasa dah jauh kita dari dosa. Kalau puasa lemes aja bawaan. Nggak banyak tingkah, nggak banyak cengcong ya, puasa ya. Mau ngomong juga takut orang kebauan. Banyak hikmahnya. Puasa juga hikmahnya adalah menyehatkan badan kita. Sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ya, yang punya penyakit dipuasain dulu baru operasi. Yang sehat puasa dari subuh sampai dengan maghrib. Kemudian wasodaqah itu dan memberi sodaqah, itu pintu surga ya, pintu-pintu kebaikan ya, pintu-pintu kebaikan. Puasa sodaqah, yang belum sodaqah hari ini sodaqah ya. Boleh ke ayah, boleh wah sodaqah. Amin. Amin lagi. Tutfiul khoti'at ya. Sodaqah itu tutfiul khoti'at ya. Sodaqah itu memadamkan, menghapus dosa ya. Seperti pulpen ditutup dengan tip X, itu dosa ya. Jadi nggak hapus, nggak hilang gitu aja, masih ada ya. Nanti di yaumil kiamah diputar ya filmnya ya. Kita buat dosa siang, pagi ya, sore, malam, itu ada rekamannya. Di ulang ya. Iya, nanti setel ulang film kita. Kok, ingat tuh kok. Itu gumbul, ya, gumbul itu diri. Kama tutfiul ma'u an-naro ya, sebagaimana memadamkan air kepada api. Sedekah ya, sedekah memanjangkan umur ya, menarik rezeki ya. Sedekah. Makanya orang non muslim pun ya rajin sedekah. Kenapa? Karena dia tahu ya ketika sedekah balik lagi. Kontan di dunia tapi nggak dapat di akhirat buat mereka, tapi buat kita dua ya, di dunia dapat, di akhirat dapat. Enak kita ya. Itu di tafsir kita, tafsir Jalalain ya. Itu saya ngaji waktu ngaji sama Kiai Syarifuddin ya. Abdul Ghani. Nah bukan Syarifuddin, nggak pakai R. Iya. Itu dua ya yang kita dapat di dunia dan di akhirat kalau kita sedekah. Makanya jangan takut sedekah ya. Sedekah paling utama sama istri ya. Takut mah. Sama orang tua, sama adik kakak, sama saudara, tetap jauh, sama tetangga. Ya, sedekah udah. Mau berupa duit, mau berupa makanan, mau berupa pakaian, sedekah ya. Mau berupa jabatan, ya sedekah. Duit ya. Duit mah ya, kasih mah. Kemudian wa sholatul rajuli fi jauh ya, dan sembahyang tahajud laki-laki di tengah jaufil lail, di tengah malam. Salat laki-laki di tengah malam. Normal. Rojul di sini bahasanya rojul, laki-laki yang masih gagah, yang masih gaya tidur. Oh, mah. Iya. Yang masih gagah yang iya. Ya, itu Masih dapat. mana sama itu? Ya, iya.
Mama masih kagak ya dirapiin. Emang ayam enggak? Enggak. Pakai nanya gue. Ya udah kayak itu. Ya. Oke. Sumatala kemudian Rasul membaca tatajafa junubum anil madaji. Ya. Ayat ini artinya jauh dari lambung tempat tidur sampai dengan ya'malun yang mereka kerjakan ya. Jadi sholat malam ya, jauhkan lambung dari tempat tidur. Ya, sampai-sampai ada satu ulama yang tidurnya bantalnya keras. Kenapa? Biar dia nggak kepulesan ya bangun. Kalau Gus Dur nih, Gus Dur almarhum, dia belajar pakai pelita. Dia sengaja nih ya, di atasnya kepala dia pelitanya. Ketika dia mau ngantuk bangun lagi karena kena apinya. Ada juga ulama sebelumnya, Imam Ghazali atau siapa itu lupa saya. Kayak begitu. Saking giginya dalam mutolaah ya, mengulang pelajaran, murojaah. Begitu. Nah, kalau kita mencari bantal yang paling empuk ya, kasur yang paling adem. Beli apa nih? Spring bed yang mana nih? Wah, kita itu ya. Selimutan yang mana itu? Kalau ulama enggak, ya kasur tempat tidur yang kasar, yang enggak nyaman. Jadi baru tidur udah mau bangun lagi. Ya Allah. Kalah banyak lah kita. Iya. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku ceritakan kepadamu pokok segala daripada perkara ibadah, birasil amri wa umuri, dan tiangnya. Pokok segala perkara ibadah dan tiangnya ibadah. Wa darwati sanamihi, dan bagian atasnya puncak-puncaknya. Kata Rasul, maukah kamu aku beritakan ya, aku kasih tahu pokok segala perkara ibadah dan kemudian tiangnya ibadah dan puncaknya ibadah. Mau enggak Rasul itu kepada Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal menjawab, baik ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok ibadah itu ialah Islam. Jadi pokok segala ibadah adalah Islam. Kemudian tiangnya ialah sholat. Wa maudu as-sholat, tiangnya sholat. Wa taratu sama sanami al-jihad, dan puncaknya ibadah ialah berjihad ya. Jihad kita perang belum bisa ya. Palestina segala macam kita belum mampu ya, jihad hawa nafsu dulu dah ya. Jihadul akbar ya, jihad akbar, jihad hawa nafsu ya. Atau amar ma'ruf dulu dah. Nahi munkar kita belum mampu ya, kayak Habib Rizik kita belum mampu. Ya udah, nahi amar ma'ruf dulu dah, ajak teman-teman kita sholat ya, azan segala macam. Kemudian Rasul bersabda, maukah engkau aku ceritakan ya hal-hal yang menjaga itu semua? Menjaga itu semua ya, menjaga sholat ya, menjaga sholat, menjaga sodako, sholat malam ya. Yang menjaga itu semua. Kata Mu'adz, saya menjawab, ya baik ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya ya. Fa qada bilisanihi, ya Rasul memegang lidahnya ya. Rasul memegang lidahnya sendiri nih ya. Fa qada bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza ya. Kuffa 'alaika hadza. Kuffa ya, bahasa Arab kuffa artinya telapak tangan ya. Kuffa. Jadi begini, kuffa 'alaika hadza ya. Tuh bahasa Arab tuh ya. Kuffa 'alaika hadza. Kuffa tutup ya, pakai telapak. Kuffa itu telapak. Kuffa 'alaika hadza. Tutup pakai telapak nih, mulut ini. Ya. Kuffa 'alaika hadza. Qultu ya Nabi Allah ya, kata Mu'adz, aku berkata, ya Nabi Allah, wa inna la ma'akhuduna bima natakallamu bihi, dan sesungguhnya kami ini benar-benar akan disiksa disebabkan lidah yang dapat kami berucap dengannya. Jadi hisab yang paling lama salah satunya adalah lidah ya, kata Nabi, kufa alaika, ada tutup ya, tutup
dengan telapak tangan, ya ini mulut. Kemudian bakola bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakilatu ummuka, ibumu kehilanganmu. Ini maksudnya adalah hadis, biar kita dengerin lagi nih. Maksudnya gitu. Wahal yakubu an-nasa finnari, dan tidaklah yang akan membandingkan tersungkur ya finnari manusia kepada manusia ke dalam neraka. Jadi tersungkur manusia ke dalam neraka. Kenapa? Karena sebab mulutnya ke atas muka mereka itu. Jadi kita tersungkur ya, muka kita tersungkur ke bawah. Awqala ala manakhirihim ila hasodi alsinatihim, atau berkata dari atas lubang hidung mereka kecuali perkataan dosa dari lidah mereka. Ya. Jadi kita tersungkur dan juga bisa celaka karena lidah kita, lisan kita, seperti itu. Itu ya, hadisnya panjang banget nih. Hadis riwayat Tirmizi dan ini hadis hasan sahih. Hadis ke-29 ya. Jadi pentingnya menjaga lisan dan juga menjaga sholat kita. Ini hal yang paling besar ya. Pertanyaan paling besar adalah pertanyaan tentang ya kabar tentang bagaimana cara masuk surga dan dijauhkan daripada neraka. Ya, itu ya. Cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.